Ya pemirsa, meskipun memang belum bisa kita katakan bahwa ini sudah firm 100% akan dicalonkan untuk maju Pilkada DKI Jakarta. Tapi kalau kita flashback lagi di kasus hukum yang memang sempat menyangkut atau mengganjal seorang Ahok, ini yang kemudian nama Ahok untuk disandingkan dengan DKI Jakarta akan menjadi sangat sensitif dan juga kontroversial. Tapi nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba muncul nama Ahok bursa Pilkada DKI Jakarta 2024. Apa sih maksudnya? Mungkin nggak ya? Itu akan saya bahas di malam hari ini pemirsa. Di studio TV One sudah hadir sejumlah narasumber saya. Mulai dari peneliti BRIN, di sini ada Mas Wasisto. Selamat malam, assalamualaikum Mas Wasis. Waalaikumsalam. Bahkan juga di sini mewakili Partai Gerindra, di sini sudah hadir Pak Purwanto. Selamat malam Pak Purwanto. Selamat malam Caca. Ya. Dan lewat sambungan Zoom saya juga sudah tersambung nih dengan juru bicara PSI Mas Rian Ernest. Mas Rian, selamat malam. Assalamualaikum. Ya, tadi saya mungkin komunikasi saya masih tersambung tapi tampaknya sedikit terhambat, tapi mungkin sekarang saya akan sapa ini Pak Gembong. Wah, ini tadinya ada rapat banggar ya Pak ya di DPRD. Selamat malam dulu Pak Gembong, apa kabar? Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena pasti waktunya ini mepet sekali disempatkan untuk berbincang dengan saya di Apa Kabar Indonesia Malam, langsung aja lah saya to the point. Pak Gembong, benar bahwa nama Pak Ahok ini sudah mulai dibicarakan di internal PDIP untuk calonkan di Pilkada DKI? Yang pertama bahwa partai sudah melakukan evaluasi dari beberapa kader yang memungkinkan untuk kita majukan dalam Pilkada 2024, iya. Betul, ada beberapa kader khususnya para kepala daerah yang dianggap oleh PD Perjuangan berhasil memimpin wilayah, itulah yang menjadi catatan kritis bagi partai untuk bisa diusung dalam pertarungan Pilkada 2024 yang akan datang. Itu yang pertama. Yang kedua, yang paling utama adalah hari-hari ini partai khususnya DPD DKI Jakarta sedang melakukan inventarisasi terhadap persoalan-persoalan Jakarta, sehingga kita akan mengetahui persoalan Jakarta yang sebenarnya itu apa, kemudian kita akan carikan sosok yang paling tepat untuk bisa mengatasi persoalan Jakarta apa, siapa. Seperti itu Mbak yang kita lakukan. Ya, Pak, kita sudah mulai berpikir bagaimana Jakarta pasca ibu kota berpindah ke Kalimantan. Tentunya menjadi catatan-catatan yang harus kita jawab bersama-sama. Maka kita akan mencari figur yang paling tepat untuk kita majukan di DKI Jakarta. Seperti itu Mbak Caca. Baik, saya tahu bahwa mengenai track record, kepemimpinan, dan terobosan apa yang sudah dilakukan sebelumnya pasti jadi bahan pertimbangan. Tapi untuk Pak Ahok sendiri kan ada masa lalu yang kemudian dikaitkan, ada kasus hukum, bahkan ada gelombang aksi yang terjadi di DKI Jakarta. Nah, PDIP tidak khawatir ini mulai menyebutkan nama Pak Ahok untuk Pilkada DKI Jakarta, atau bagaimana? Prinsip dasar yang kita kedepankan adalah calon pemimpin yang mampu mengentaskan persoalan Jakarta. Itu yang pertama. Yang kedua adalah calon pemimpin yang akan kita ajukan yang mampu memberikan pelayan terbaik bagi rakyat Jakarta. Itu dua hal itu menjadi hal yang penting yang kita kedepankan agar yang kita calonkan nanti betul-betul mampu mengatasi persoalan Jakarta dan mendapatkan dukungan dari masyarakat Jakarta. Itu Mbak. Oke, baik, ditahan dulu Pak Gembong, karena mungkin kalau publik melihat kalau nama Pak Ahok muncul dalam bursa cagup, mungkin kalau kita kesampingkan untuk kasus hukum, apakah penantang lainnya akan kalah pamor dengan nama Pak Ahok? Mungkin saya tanya kepada Pak Purwanto, Pak gimana ini nama Pak Ahok ini masuk, ini mulai disebut-sebut PDIP, bagaimana tanggapannya? Ya, saya menghargai bahwa PDIP menyebut nama Ahok gitu. Memang nama beliau ini cukup fenomenal dan kita punya tahu ada histori beliau dengan Jakarta. Tetapi sekali lagi bahwa Pak Ahok secara pribadi memang punya hak untuk dipilih dan memilih di Jakarta. Apalagi kontestasi ini kan masih panjang dan dinamis, masih bisa berkembang sampai dengan 2024. Itu yang pertama. Yang kedua, kami melihatnya bahwa akan diserahkan kepada publik, kepada masyarakat Jakarta untuk memilih apakah Pak Ahok sebagai figur memang layak untuk dipilih kembali dalam pemilih pilkada nanti tahun 2024. Karena kemarin sendiri beliau memang tidak
jadi gubernur atas pilihan masyarakat gitu loh. Itu persoalannya. Dan yang ketiga yang mesti harus kita pahami juga bahwa ingatan warga Jakarta itu akan selalu hangat gitu. Ketika menyebut nama sesuatu yang agak kurang enak untuk didengar, mereka agak sensitif gitu loh. Itu persoalannya. Oke. Sekarang saya ke Mas Wasis. Mas Wasis, kalau kita sekarang lihat Pak Ahok, sebenarnya kans untuk Pilkada DKI Jakarta seberapa besar sih? Ada peluang nggak ya? Ya, sebenarnya peluang Pak Ahok itu tentu masih ada, Mbak ya. Cuman yang perlu kita lihat itu adalah karakter pemilih Jakarta yang sekarang ini lebih condong irasional. Maksud saya lebih mengedepankan latar belakang identitas, lebih mengedepankan kedekatan personal. Artinya kalau kita lihat dari perbedaan latar belakang dengan Pak Ahok sendiri kan terjadi cukup perbedaan kontras. Jadi kita tidak bisa pula memukul merata apakah preferensi warga Jakarta itu sama dengan yang sebelumnya. Karena segmen pemilih Jakarta sekarang itu cenderung beda antara yang utara, tengah maupun selatan. Jadi saya pikir peluang itu ada, tapi lagi-lagi kecenderungan irasional itu makin tinggi dan sekarang cenderung tersegmentasi pula. Oke, sekarang saya ingin sapa ini kalau tadi sempat saya sebut Mas Rian Ernest merupakan juru bicara PSI. Mas Rian, malam masih oke, sudah tersambung ya, meskipun mungkin secara terlihat memang saya belum bisa melihat Mas Rian di sini. Tapi Mas Rian, ayo berikan tanggapan mengenai nama Pak Ahok masuk dalam bursa cagup. Kan sering tuh banding-bandingkan era kepemimpinan Pak Ahok dengan Pak Anies. Jadi kalau namanya masuk dalam bursa cagup berarti seneng dong ya PSI ini atau bagaimana? Hai, selamat malam Mbak Caca. Kalau nama Pak Ahok masuk, tentu itu adalah semuanya kebijaksanaan dari PDIP untuk memutuskan seperti apa ya. Artinya saya pribadi pernah memang 2 tahun bersama Pak Ahok, Pak BTP, dan memang merasakan ada kemampuan manajer yang luar biasa ya. Tapi bicara bursa cagup itu memang sepenuhnya adalah domain dari teman-teman di PDIP, Mbak. Oke, tapi kalau dari PSI sendiri sebenarnya ada tidak sih penantang yang mungkin bisa sama atau mungkin sama kuatnya dengan figur Pak Ahok jikalau mungkin memang Pak Ahok maju dalam bursa cagup? PSI adalah partai yang terbuka. Jadi PSI itu memiliki tujuan untuk melahirkan pemimpin yang berkualitas ya, terutama di DKI Jakarta nih. Karena PSI di 2019 kemarin kami adalah partai peroleh suara terbesar keempat di DKI Jakarta. Nah, PSI punya kader-kader yang mumpuni sebenarnya untuk menduduki calon gubernur 2024. Kami punya Ibu Dini Purwono, staf sus presiden bidang hukum. Kami punya Surya Chandra, wakil menteri agraria. Kami juga punya misalkan Valdo Maldini, staf sus Mensesnek gitu. Jadi kami punya kader-kader yang mumpuni, tapi di luar dari kader internal kami, PSI juga akan membuka konvensi penjaringan terbuka untuk gubernur DKI nanti, Mbak. Jadi bisa saja teman-teman dari luar partai PSI mendaftar di PSI. Karena tujuan PSI itu bukan hanya untuk kekuasaan semata, tapi untuk bagaimana caranya melahirkan pemimpin berkualitas. Baik, memang bukan hanya Ahok saja memang muncul menjadi nama-nama yang santer untuk dimajukan dalam Pilkada DKI Jakarta. Tapi ada nama Bu Risma, ada Gibran, ada Pak Riza, Pak Wagub. Karena sepertinya Gerindra ini nggak usah lah orang nomor 2 di DKI Jakarta, langsung kayak nomor 1. Tapi mungkin seberapa percaya diri partai politik bahwa nama-nama yang mereka usung bisa kemudian naik untuk menduduki posisi 1 di DKI Jakarta. Atau balik lagi, pemilih DKI Jakarta dikatakan irasional, ada faktor-faktor yang melatar belakanginya sesaat lagi.